Halo guys, welcome to my channel di Simply F&B. Hari ini saya akan membuat sebuah resep minuman kopi dengan menggunakan alat yang namanya Vietnam Drip. Alat ini sangat sederhana dan mudah didapat di online shop ya, dan harganya juga tidak mahal, kayaknya lebih kurang di bawah Rp30.000 saja. Alat ini nampaknya sederhana ya, tetapi dia mampu membuat kopi yang sangat enak. Biasanya orang membuat Vietnam Drip ini dua versi. Satu adalah kopi susu, satunya lagi kopi hitam biasa. Di konten ini saya akan membuat dan menjelaskan rasio berapa mili antara air dengan berapa gram bubuk kopinya untuk membuat sebuah Vietnam Drip yang enak rasanya. Kali ini saya tidak akan menggunakan mesin ya, saya hanya menggunakan penggiling manual beserta ceret leher angsa. Saya sangat menyarankan menggunakan ceret leher angsa ini ya, karena pada saat menuang itu hasilnya akan lebih optimum. Oke, bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat Vietnam Drip kopi susu yang versi Vietnam Drip ini adalah susu kental manis sebanyak 30 ml, kopi seberat 12 gram, dan gula pasir sebanyak 5 gram. Adapun alasan saya menggunakan gula pasir ini adalah pada saat saya menuangkan air panas di dalam Vietnam Drip ini, dia memberi kesan karamel di dalamnya, sehingga kopi yang diekstrak itu terasa lebih enak rasanya ya. Mari kita mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang gilingan manual ini ya. Gilingan manual ini setelah kita buka, dia terdapat sebuah knob ya, yang tujuannya berfungsi untuk menyetel hasil gilingan dari biji kopi ini. Apabila kita memutar dia semakin ke atas, maka biji kopinya akan menggiling lebih halus, hasilnya lebih halus. Apabila kita menyetel ke bawah, maka hasil gilingannya akan lebih kasar. Nah, di dalam Vietnam Drip ini kita menggunakan ukuran grind size yang fine to medium supaya memberi ekstraksi yang lebih maksimum. Oke, mari kita mulai. Kita masukkan biji kopi ini ke dalam. Ini biji kopinya beratnya total 12 gram ya. Lalu kita akan menggilingkannya. Oke. Setelah gilingannya selesai, saya akan menunjukkan ke teman-teman ukuran dari gilingan kopi yang saya gunakan untuk membuat Vietnam Drip ini. Selanjutnya kita akan menuangkan susu kental manis ini ke dalam gelas yang akan kita bikin Vietnam Drip ya. Susu kental manis yang kita gunakan adalah sebanyak 30 ml ya. Setelah itu kita akan menuangkan serbuk kopi ini ke dalam alat Vietnam Drip ini. Sebelumnya saya tunjukkan ya, dalam ini komponennya terdiri dari apa aja ya. Ini satu filter ya, yang di luar, ditaruh di luar gelas. Yang kedua, dia juga di dalamnya ada sebuah filter. Oke, ini yang di dalamnya seperti ini. Jadi alat ini sebenarnya sangat sederhana ya. Kita tare dulu. Masukkan gula sebanyak 5 gram ke dalam alat ini dulu.
Baru kemudian kita masukkan serbuk kopi yang sebanyak 12 gram yang telah kita giling tadi. Setelah itu kita aduk sebentar ya supaya dia rata. Kemudian filter ini kita masukkan. Tidak perlu ditekan ya, hanya cukup putar sedikit saja ya, tidak perlu ditekan. Oke, preparationnya sudah selesai, kita tinggal menuangkan air panasnya ini saja. Oke, kita akan mulai sekarang, tapi sebelumnya ini saya tunjukkan dulu ya. Nah, ini kita taruh, cukup diputar gitu saja ya teman-teman ya, tidak perlu ditekan ya. Setelah itu saya akan memasukkan air sebanyak 165 ml. Saya akan membagi dia menjadi 3 tahap. 50 ml pertama, 50 ml kedua, lalu yang terakhir 65 ml. Kenapa saya memberi di awal itu 50 ml pertama? Itu tujuannya supaya kopi-kopi yang di dalam Vietnam Drip ini mempunyai kesempatan untuk blooming ya. Dan ini efek bloomingnya ya teman-teman. Tujuan dari memberi efek blooming ini adalah supaya serbuk-serbuk kopi ini dapat melepas gas-gas yang terdapat di dalam biji kopi itu pada saat dia lagi di roasting ya. Jadi kita memberi dia ruang untuk membuang gas tersebut. Efeknya adalah hasil dari ekstraksi ini akan kopinya, tingkat keasaman dari kopi ini akan lebih rendah dan pahitnya juga akan lebih rendah ya. Setelah dia mulai dripping, kita akan lanjut ke 50 ml yang kedua. Jadi totalnya sudah 100 ya teman-teman. Setelah dia mulai turun ke setengah, maka kita akan lanjutkan 65 ml punya yang terakhir. Ini yang terakhir adalah 65 ml. Setelah kita menuangkan airnya semua 165 ml, kita boleh tutup dengan penutup yang telah disediakan sampai dia berhenti menetes. Lihat ya teman-teman, ini kondisi ekstraksi kopi ini sangat bagus ya. Dari hasil yang kalian lihat ini, efek bloomingnya segala macam itu semua sangat bagus. Apalagi tadi kita ada mencampurkan sedikit gula pasir ya, sehingga efek dari gula pasir ini memberi efek rasa karamel terhadap kopi tersebut. Sehingga rasa dari kopi ini atau kopi yang dihasilkan dari Vietnam Drip ini akan sangat enak ya. Ingat ya teman-teman, kondisi di sekeliling ini masih sangat panas. Jadi jangan kira airnya sudah habis kalian langsung sentuh area filter ini ya. Karena area sini dia masih terasa panas. Jadi biarkan dia beberapa menit kemudian baru kalian geser dan Vietnam Drip ini baru ready untuk diminum ya. Biasanya itu sekitaran 7-8 menit lah, lebih kurangnya. Setelah dia sudah tidak panas, maka alat ini sudah bisa diangkat ya. Nah, inilah hasil dari
ekstraksi Vietnam Drip kita ya. Kondisinya dari segi warnanya semuanya sangat bagus ya. Oke, sekarang saatnya kita minum. Kita aduk dulu supaya merata ya SKM ini atau susu kental manis ini. Oke. Dari segi warna juga sangat balance ya untuk sebuah kopi susu ya. Oke, sekarang mari kita coba ya. Dari segi warnanya bagus ya, kopi susu ya, untuk sebuah ukuran kopi susu ya. Wah, sangat wangi ya teman-teman. Wow, luar biasa. Sweetness-nya pas ya. Kopinya juga wangi. Tingkat kepahitannya sangat rendah. Tingkat keasaman juga sangat rendah. Aftertaste, rasa kopi di mulut ini juga terasa ya. Jadi inilah kira-kira kombinasi resep sebuah Vietnam Drip untuk ukuran 200 ml punya gelas ya. Jadi ingat teman-teman ya, kalian disarankan menggunakan ceret leher angsa. Apabila tidak ada yang langsung colok ke listrik punya, kalian bisa gunakan yang manual kayak gini juga bisa ya. Contohnya misalkan masak dulu, lalu pindahkan ke sini, baru kalian tuang. Jadi tujuannya supaya airnya itu mempunyai jeda waktu saat kalian menuang ke dalam Vietnam Drip itu. Karena di sana tadi kalian sudah lihat efek blooming itu sangat penting ya untuk menurunkan kadar pahit dan asam dari sebuah kopi. Bila teman-teman merasa suka dengan ini, silakan di subscribe channel Simply F&B. Tetapi saya akan membuat satu lagi versi yang tanpa susu punya, alias kopi hitam Vietnam Drip. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan Vietnam Drip yang tidak menggunakan susu kental manis, alias kopi hitam saja ya. Bahan yang saya perlukan adalah biji kopi atau serbuk kopi yang seberat 15 gram. Saya menggunakan rasio yang lebih tinggi 15 gram karena air yang saya gunakan adalah 200 ml. Oke, mari kita mulai ya. Filter dulu, lalu kita masukkan serbuk kopi sebanyak 15 gram ya. Kita aduk sebentar, lalu ini tidak perlu ditekan ya teman-teman, ini cukup diputar sedikit saja ya. Oke, selanjutnya saya akan masukkan air panas ini secara bertahap ya, dengan 50 ml dulu di awal supaya diberi kesempatan untuk blooming ya. Kita start timer bila mana teman-teman memerlukan informasi kira-kira berapa lama dia ya. Lihat ya teman-teman, ini efek blooming ini sangat berguna ya untuk mengurangi keasaman dan rasa pahit dari ekstraksi sebuah kopi ya. Setelah dia mulai netes, maka kita boleh lanjutkan ke 50 ml yang kedua. Oke, setelah itu kita lanjutin ke 50 ml yang kedua. Jadi totalnya sudah 100 ml ya teman-teman ya. Kita membagi dia menjadi 4 tahap itu supaya efek blooming ini merata ya, sehingga kopi hitam yang dihasilkan dari Vietnam Drip ini
akan terasa lebih enak ya. Kita tunggu sampai dia kira-kira turun sampai setengah dari wadah ini. Kita boleh lanjutkan lagi ke 50 ml yang tahap ketiga. Oke, setelah airnya turun di posisi setengah dari wadah, kita akan melanjutkan ke 50 ml yang ketiga. Jadi total sudah 150 ml ya teman-teman ya. Jadi untuk tahap keempat kita juga sama, yaitu menunggu sampai dia turun ke posisi dari setengah dari wadah ini, baru kita lanjutkan lagi ke tuangan yang 50 ml yang terakhir sehingga totalnya menjadi 200 ml. Oke, setelah itu kita menuangkan 50 ml yang terakhir ya. Lihat ya teman-teman ya, efek bloomingnya itu sampai saat ini masih ada ya. Biasanya kalau kopi begini ekstraksinya sangat bagus ya. Jadi total waktu yang diperlukan adalah lebih kurang 6 menit ya. Jadi ini waktu yang cukup ideal untuk minum sebuah kopi yang tidak terlalu panas. Biasanya dari suhu 98 derajat untuk bisa minum itu biasa memerlukan waktu lebih kurang 5-6 menit ya. Kadang-kadang bisa lebih sedikit, tergantung suhu ruangan juga ya. Kalau di ruangan AC biasanya lebih cepat. Oke, selesai sudah teman-teman hasil ekstraksi Vietnam Drip ini. Ingat ya teman-teman, ini jangan langsung dipindahkan ya, karena begitu selesai netes, biasanya alat ini masih panas ya. Kita beri waktu sebentar, setelah itu, setelah dia agak dingin baru kita pindahkan ya. Oke, mari kita coba sekarang ya. Wow, luar biasa ya, dari warna udah kelihatan bagus ya ekstraksinya ini ya. Wow, luar biasa, sangat wangi. Aftertaste-nya juga sangat terasa sekali ya. Setelah kita minum, rasa kopi ini masih terasa di mulut ya. Fruity taste-nya ada, pahitnya rendah, tingkat keasaman juga sangat rendah. Overall, kopi ini sangat enak ya. Mengenai gramase yang tadi saya berikan, 15 gram dengan 200 ml punya air, apakah boleh di setel lebih rendah? Jawabannya boleh saja. Ini tergantung kepada selera masing-masing orang ya. Karena di kopi ini itu biasanya sangat relatif ya, atau subjektif terhadap selera masing-masing orang. Tetapi apabila Anda menurunkan ke 13 gram, maka rasa kopi itu akan terasa lebih ringan atau soft ya dia ya. Nah, kenapa kita menggunakan 15 gram? Karena biasanya orang yang minum kopi hitam itu biasanya lebih suka kopinya yang lebih strong ya. Jadi maka itu kita menggunakan gramase 15 gram. Jadi untuk supaya kopinya terasa lebih strong ya. Apabila teman-teman merasa informasi di video ini sangat berguna, silakan like, share, dan subscribe channel Simply F&B. See you on the next video. Bye!